Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan e-learning hari ini, mata kuliah manajemen dan analisa data, kita akan membahas aplikasi uji chi-square dan Fisher-Exact. Diharapkan melalui video ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan dan mengoperasikan uji chi-kuadrat atau uji chi-square dan Fisher-Exact, serta menginterpretasikan hasil output SPSS dari uji tersebut. Sebelum masuk ke materi, mari kita review sedikit pengetahuan kita mengenai generalisasi hasil penelitian dengan konsep p-value dan derajat kepercayaan. Dengan bantuan statistik, hasil penelitian yang kita lakukan di sampel diharapkan dapat kita aplikasikan atau kita generalisasikan di populasi yang menjadi target penelitian kita. Derajat kepercayaan menghasilkan prediksi hasil penelitian di populasi dari sampel yang kita teliti. Selain itu, dengan statistik kita dapat menghitung besaran sampel sesuai dengan populasi target, sehingga sampel diharapkan akan mewakili populasi target. Berikut berbagai macam uji hipotesa yang menjadi acuan dasar kita dalam menentukan uji hipotesa apa yang sesuai dan cocok untuk penelitian kita. Pada pertemuan ini, kita akan fokus pada jenis penelitian, non-desain khusus, analitik, kategori-kategori, dan tidak berpasangan. Dalam uji hipotesa, secara umum ada 3 uji yang utama. Pertama, jika variabel pertama adalah variabel kategori dan variabel kedua juga kategori, maka uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat atau Fisher-Exact. Kedua, jika variabel yang diuji adalah kategori dan numerik, maka uji yang dilakukan adalah uji student T atau uji T. Terakhir, jika kedua variabel yang diuji adalah numerik dan numerik, maka kita lakukan uji korelasi regresi. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada uji yang pertama, yaitu uji chi-kuadrat. Apakah syarat uji chi-square itu? Semua hipotesa untuk tabel B kali K tidak berpasangan menggunakan uji chi-square bila memenuhi syarat uji chi-square. Syarat uji chi-square adalah: pertama, tidak ada sel yang nilai observe atau nilai observasi yang bernilai 0. Yang kedua, sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Dengan kata lain, jika ada salah satu sel dari tabel 2x2 dengan nilai expected kurang dari 5, maka uji chi-square tidak memenuhi syarat. Alternatifnya, kita menggunakan uji Fisher-Exact. Grafik berikut adalah alur dalam uji chi-kuadrat atau chi-square. Pertama, untuk tabel kategori 2x2, uji yang dilakukan adalah uji chi-square. Jika tidak memenuhi syarat, maka uji alternatifnya adalah uji Fisher-Exact. Kedua, untuk tabel 2x K, misalnya 2x3, 2x4, dan seterusnya, maka uji yang dilakukan adalah uji chi-kuadrat. Alternatifnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Ketiga, untuk tabel 2 kali selain 2x2 dan 2x K, uji yang dilakukan adalah uji chi-square. Alternatifnya, jika tidak memenuhi syarat, maka yang kita lakukan adalah penggabungan sel. Silakan perhatikan sekali lagi diagram gambar 49 ini. Ini adalah penjelasan tentang diagram 49 yang telah kita jelaskan sebelumnya.
kita harus memahami alternatif-alternatif uji chi-square sesuai dengan jumlah tabel yang kita punyai dalam penelitian. Misalnya, penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chi-square untuk tabel 2x2 dan 2x k sehingga terbentuk suatu tabel B kali K yang baru. Setelah dilakukan penggabungan sel, uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel B kali K yang baru tersebut. Kita lakukan latihan. Anda ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan penggunaan jamban sehat. Buka data karakteristik jamban Najm. Pada data diketahui bahwa tabel yang kita punya adalah 2x3. Maka uji yang kita lakukan adalah uji chi kuadrat dengan alternatif uji adalah Kolmogorov-Smirnov. Langkah uji chi kuadrat sebagai berikut. Pertama, cari menu Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, pilih Cross Tabs, lalu akan muncul tabel Cross Tab. Masukkan variabel pendidikan ibu terakhir pada row sebagai variabel independen, kemudian masukkan variabel perilaku menggunakan jamban sehat pada kolom sebagai variabel dependen. Klik statistik di pojok kanan atas, pilih menu chi-square, kemudian continue. RIS bisa diklik pada statistik jika tabel 2x2. Lalu kita pilih juga cell display. Klik observe dan expected, dan percentage kita bisa pilih row atau kolom. Lalu klik continue dan klik OK. Apa yang kita dapatkan? Ini adalah output yang akan keluar dari program SPSS. Silakan perhatikan. Apakah uji chi-square terpenuhi? Perhatikan nilai observasi. Apakah ada nilai 0? Yang kedua, nilai expected. Apakah ada nilai expected yang kurang dari 5, maksimal 20%? Ya, Anda benar. Semua syarat chi-square terpenuhi. Maka kita tetap melakukan uji chi-square tanpa melakukan alternatifnya. Ini adalah nilai signifikansi yang kita dapat. Untuk tabel 2x3 yang kita gunakan adalah nilai Pearson chi-square. Berikut adalah tabel yang akan kita laporkan. Hubungan tingkat pendidikan ibu dengan perilaku dalam menggunakan jamban sehat. Dari tabel 16 memperlihatkan hubungan tingkat pendidikan ibu dengan perilaku ibu dalam menggunakan jamban sehat. Dari tabel silang dapat diketahui, ibu dengan pendidikan SMA lebih cenderung menggunakan jamban sehat dibandingkan ibu dengan pendidikan SMP dan SD. Hasil uji chi kuadrat diperoleh bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan perilaku ibu dalam menggunakan jamban sehat dengan p-value 0,006, atau dengan kata lain, adanya bukti yang kuat untuk menolak hipotesa nol dalam penelitian ini.
Untuk lebih memahami aplikasi Chi Quadrat, silakan lakukan olahraga otak 13 dan 14 dengan membuka data yang sama, yaitu karakteristik responden jamban sehat Najma. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan membaca buku ini yang saya tulis sendiri, Manajemen dan Analisa Data, Konsep Aplikasi SPSS di Bidang Kesehatan. Atau Anda bisa mengakses website kita www.madfkmunsri.blogspot.com. Terima kasih. Saya Najma, SKM MPH, dosen FKM Unsri. Mudah-mudahan bermanfaat.